kita boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan memujikan pujian pribadi yang mengenal hati Tuhan. Rindu aliran sungai
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh menolong kami. Kami boleh ada di minggu pertama di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2022. Bapa, kami rindu untuk kami boleh sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami sebagai manusia, kami terbatas, kami lemah, bahkan kami tidak mampu untuk memahami akan semua kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyadari bahwa ketika kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ada si jahat yang berusaha untuk mengganggu kami Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tuhan boleh memberkati kami, bahkan Tuhan boleh menaungi kami dalam ruangan ini, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami pelajari, kami boleh mampu untuk mengerti, bahkan kami boleh memahaminya, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib ya Tuhan, sehingga biar kemuliaan Tuhan yang nampak. Dan hamba juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati bagaikan tanah yang subur, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan boleh ditaburkan kepada kami, kami semua boleh mampu untuk melakukannya, dan biar firman itu boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya saja menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jalan yang memberitakan firman Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan menolong, mari Tuhan memimpin kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena ini merupakan suatu anugerah yang besar dalam kehidupan saya, di mana saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan pada kesempatan pagi hari ini juga saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik. Mari sama-sama kita membuka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan Bapak Ibu silakan menyimak dari kitabnya masing-masing. Lalu beri judul Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri,
tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu Ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini tema yang telah ditetapkan oleh gereja di minggu pertama di tahun 2022 adalah terang dunia. Nah, sebelum kita membahas tentang terang dunia, saya mau kita kembali merenungkan, bahkan sedikit kita mau merefleksikan tentang Natal, karena kita baru saja selesai merayakan Natal. Ada begitu banyak hal yang telah kita persiapkan, bahkan ketika memasuki memasuki bulan Desember, kita disibukkan dengan berbagai macam persiapan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang cat ulang rumahnya, ada juga yang menyiapkan berbagai macam kue Natal, ada juga yang mungkin sibuk menghiasi pohon Natal di rumahnya, bahkan ada juga yang mungkin sibuk untuk mempersiapkan baju-baju untuk sekeluarganya. Kita ketika memasuki bulan Desember, kita sibuk mempersiapkan segala. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita kembali merenungkan apa sih makna Natal yang kita dapat ketika kita hanya sibuk mempersiapkan segala hal yang secara fisik kita lihat. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti makna Natal? Nah, yang sebenarnya bahwa Natal yang sebenarnya adalah kelahiran dan kehadiran Yesus di hati kita. Dan itu yang seharusnya kita benar-benar merenungkan, kita benar-benar memahami, dan kita benar-benar memaknai apa makna Natal dalam kehidupan kita dan mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Nah, jadi seperti tema kita pada pagi hari ini tentang terang dunia. Sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam tentang bagian ini, ya, jadi saya ingin membahas sedikit tentang garis besar dari kitab Yohanes. Di bagian yang pertama itu ada tentang siapakah Yesus. Nah, itu di pasal pertama sudah menjelaskan bahwa Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di bagian yang kedua ada tentang 7 tanda Yesus. Itu dimulai dari pasal 2 ayat yang pertama sampai pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-44. Dan di bagian ketiga ada tentang hari-hari terakhir Yesus. Itu dia berbicara tentang persiapan kematian Yesus, kemudian Yesus mempersiapkan para muridnya dan penangkapan, pengadilan serta kematian Yesus. Dan di bagian terakhir membahas tentang Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, pembacaan kita pagi hari ini ada di bawah perikop besar 7 tanda Yesus, yaitu di bagian Yesus mengajar di Galilea dan Yudea, yaitu dimulai dari pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai pasal yang ke-8 ayat 59.
Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita merenungkan tentang Yesus adalah terang dunia, kita kembali mengingat bahwa kelahiran Yesus membawa dampak yang sangat besar bagi umat manusia. Kelahiran seorang bayi membawa dampak yang besar bagi seluruh dunia. Yesus dalam pembacaan kita pada pagi hari ini tentang Yesus adalah terang dunia, di ayat yang kita kembali melihat nats pemimpin kita bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang itu berbicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus telah menjelma menjadi manusia dan datang sebagai terang yang akan menerangi setiap orang. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita membaca Yohanes pasalnya yang ke-8, di bagian pertama penulis memaparkan suatu peristiwa tentang perempuan yang kedapatan berzina. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dia membahas tentang hal itu. Dan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-12, dia membahas tentang Yesus adalah terang dunia. Dan dalam peristiwa tentang perempuan yang kedapatan berzina, dan ketika perempuan ini kedapatan berzina dan dibawa datang kepada Yesus oleh orang banyak, oleh orang-orang Farisi untuk dihakimi menurut hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa, bahwa orang yang kedapatan berzina harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita mendapati bagaimana Yesus dalam menangani masalah yang terjadi dalam pengajaran Yesus. Hal yang unik, Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa di antara orang banyak itu, jikalau ada yang merasa bahwa dia dalam kehidupan yang tidak berbuat dosa, maka dialah yang menjadi orang pertama yang harus melempari wanita tersebut dengan batu. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau melihat bahwa ketika Yesus mengatakan hal seperti itu, di antara begitu banyak orang, tidak ada satupun yang berani melangkah maju duluan untuk melempari wanita tersebut. Artinya bahwa walaupun orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memelihara hukum Taurat, bahkan dalam kehidupan mereka sangat menjunjung tinggi akan hukum Taurat, dan semua hal yang dikatakan tentang hukum Taurat itu yang mereka pegang. Nah, kita mendapati bahwa walaupun mereka rajin melakukan tentang hukum Taurat, namun hukum Taurat yang mereka lakukan tidak bisa menebus mereka dari dosa mereka. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut, kita melihat hal yang sebaliknya, bahwa walaupun dalam kehidupan mereka sangat tidak bercela dalam menjaga hukum Taurat, tetapi akhirnya bahwa hanyalah Yesus satu-satunya yang akan menjadi penyelamat mereka. Karena hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan dan tidak bisa membenarkan mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, kita mau sama-sama lihat. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Nah, Yesus
Yesus membuat suatu pernyataan tentang dirinya bahwa akulah terang dunia. Mengapa Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia? Karena kita kembali melihat bahwa sebelum kelahiran Yesus, umat manusia ada dalam kegelapan, tidak melihat terang itu. Dan seluruh umat manusia berjalan seolah-olah kita diseret untuk masuk ke dalam jurang maut. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, Dia ingin menyatakan bahwa hanya akulah dan melalui saya, melalui aku, kamu dapat memperoleh kehidupan. Nah, menariknya bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, Dia mengatakannya kepada orang-orang banyak yang ada pada waktu itu. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus yang adalah terang dunia, seperti yang pemimpin kita mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya, bahwa Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, walaupun Yesus adalah terang yang sesungguhnya, namun kedatangannya ditolak oleh banyak orang. Seharusnya bahwa ketika bangsa-bangsa pada waktu itu menyadari bahwa kehidupan mereka dalam suatu kegelapan yang menyeret mereka masuk ke dalam jurang maut, seharusnya mereka bersyukur bahwa ada Yesus yang menjadi terang bagi mereka. Nah, kalau kita membaca bahwa bangsa Yahudi ini menantikan akan adanya seorang raja yang akan datang dan memerintah mereka dan menyelamatkan mereka, karena pada waktu itu bangsa Yahudi ada dalam penjajahan oleh bangsa Romawi. Nah, jadi seharusnya bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, dan ketika kehadiran Yesus itu datang dan hadir dalam kehidupan mereka, seharusnya tidak ada penolakan. Dan ketika Yesus mengatakan ini adalah suatu pengakuan yang benar. Yesus mengatakan bahwa Dialah terang dunia, terang yang sesungguhnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan terang itu ketika Yesus mengatakan hal tersebut? Terang yang dimaksudkan Yesus bahwa terang ini adalah tentang hal-hal yang benar. Kita melihat bahwa kedatangan Yesus menyingkapkan banyak hal, menyingkapkan tentang apa yang selama ini tidak benar. Itu yang disingkapkan oleh Yesus dalam ayat ini. Nah, di bagian selanjutnya, barang siapa mengikut aku, ketika saya baca ini, dia bentuk katanya itu kata kerja, yang artinya bahwa mengikuti Yesus bukan berarti hanya sekedar saya dan Bapak Ibu mengakui bahwa saya adalah orang Kristen dan saya percaya Tuhan Yesus. Itu adalah satu pernyataan yang pasti. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa ketika kita mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus dan kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, ada suatu tindakan yang nyata. Nah, jadi kita tidak hanya saja mengatakan bahwa saya beriman, karena Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini Yesus benar-benar mengatakan bahwa yang mengikuti, artinya yang sungguh-sungguh menjadi muridnya, akan memperoleh kehidupan yang kekal, terang hidup. Nah, terang hidup yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa hidup yang kekal, keselamatan. Ketika kita benar-benar mengikut Tuhan, maka keselamatan itu diperoleh dan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, menariknya bahwa di ayat selanjutnya, di ayat 13, ketika Yesus mengatakan, di ayat 13 sampai ayat 14, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia, maka orang-orang Farisi ini mengatakan kepada Yesus bahwa kau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya,
Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, kita perlu tahu siapakah orang-orang Farisi ini. Orang Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang teguh kepada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Dapat kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang kedua. Dan seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mudah. Nah, jadi seharusnya bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, orang-orang Farisi ini sudah mengetahuinya. Kenapa? Karena mereka adalah suatu golongan yang sangat-sangat menjaga dan sangat-sangat menjunjung tinggi akan hukum Taurat Musa. Dan secara adat istiadat oleh nenek moyang mereka tidak bercela, tidak mendapatkan celah dalam melakukan hal tersebut. Dan seharusnya bahwa orang-orang Farisi ini adalah bukan orang-orang biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang pintar. Nah, artinya bahwa sebelumnya mereka sudah mengetahui bahwa akan ada juru selamat, akan ada Yesus. Nah, tetapi kenapa ketika Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, orang-orang Farisi ini menolak? Kita melihat bahwa ketika Yesus lahir, banyak orang yang gempar akan kelahirannya, dan bahkan Raja Mesir sendiri berusaha untuk menyingkirkannya. Nah, jadi artinya bahwa orang-orang Farisi ini sudah tahu akan kelahiran Yesus, dan ketika Yesus mengatakan hal tersebut mereka juga tahu, tapi mereka berusaha menolak. Artinya bahwa pernyataan mereka akan mereka yang suka melakukan hukum Taurat tidak sebanding dengan apa yang mereka perbuat, tidak sebanding dengan tindakan mereka. Nah, hal ini pun kita sering menjumpai dalam kehidupan kita sebagai berjemaat. Seringkali mungkin ada jemaat yang salah, kemudian ditegur oleh pendeta ataupun para majelis, karena mungkin hal yang dilakukan adalah hal yang tidak baik. Tetapi karena orang yang ditegur adalah orang yang masih suka tinggal di zona nyamannya, yaitu masih suka tinggal di dalam kegelapan dan tidak mau ditegur, apa yang menjadi kebenaran tidak mau diketahui oleh orang lain. Jadi ketika ditegur seperti itu, mungkin dia akan berpikir bahwa ternyata gembala ini sangatlah keras, para majelisnya pun begitu. Jadi mungkin saya akan pindah ke gereja lain dan mungkin di sana saya akan baik-baik saja. Tetapi yang menjadi perenungan kita bahwa ketika kita mau ada di mana saja, hal yang tidak benar mau kita sembunyikan sampai kapan, itu suatu saat akan terungkapkan. Jadi kalau misalkan kita mengakui bahwa saya adalah anak-anak terang, saya adalah orang percaya, tapi ketika kita ditegur, kita berbuat seperti itu, atau ketika kita tahu tentang kebenaran namun kita tidak melakukannya, dan kita masih lebih suka untuk hidup dalam zona nyaman kita, karena kita berpikir bahwa ketika kita melihat orang lain berbuat salah dan kita menegur, kita akan kehilangan rasa nyaman tersebut. Mungkin kita akan dibenci, mungkin kita akan dijauhi, mungkin kita akan dikucilkan. Dan karena kita tahu akan hal tersebut, maka kita pun berkompromi dengan hal yang seharusnya tidak kita ada dalam situ. Nah, kalau kita berbuat demikian, apakah bedanya kita dengan orang-orang Farisi ini? Bahwa kita tahu tentang kebenaran, mereka juga tahu tentang kebenaran, namun dalam kehidupan mereka, apa yang mereka berkatakan tidak sama dengan tindakan yang mereka
mereka keluarkan. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menjadi terang dunia. Dan saya dan Bapak Ibu semua, kita juga adalah terang bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu bahwa kita dalam kehidupan kita harus berdampak bagi sesama kita, memberikan dampak yang baik. Bukan malah kita semakin banyak menyeret orang untuk semakin menjauh dari Tuhan, tetapi kita mau memberikan dampak yang baik sebagai orang-orang percaya ketika kita sudah menerima terang itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di ayat yang ke-15, di situ Yesus mengatakan bahwa kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, pada bagian ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan satu pernyataan kepada orang-orang Farisi bahwa dalam kehidupan nyata orang-orang Farisi suka menghakimi orang lain. Dan ketika Yesus mengatakan hal tersebut di bagian ayat yang ke-12, di situ mereka berusaha untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa menurut hukum Tauratnya kami, kesaksianmu itu tidak sah, karena hanya kamu sendiri yang bersaksi. Tapi kita mau melihat bagaimana cara Tuhan Yesus mempertanggungjawabkan apa yang diperkatakannya kepada orang-orang Farisi ketika Dia mengatakan bahwa akulah terang dunia. Di bagian-bagian selanjutnya ketika Dia ditentang oleh orang-orang Farisi, Yesus berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Dia sampaikan, bahwa hanya akulah terang itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya bahwa pernyataan Yesus secara hukum Taurat dibenarkan karena Bapa pun mengatakan hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dimenangkan dari dosa, kita mau terus belajar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, kita mengambil suatu komitmen untuk benar-benar terus belajar mengenal Tuhan. Karena belajar untuk mengenal Tuhan itu tidak hanya sebatas dalam setiap ucapan kita, tapi kita membutuhkan waktu yang terus-menerus di mana kita terus-menerus belajar untuk mengenal Tuhan. Jadi belajar mengenal Tuhan bukan hanya sekedar hari Minggu kita datang di gereja dan sebagainya, tapi kita memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita tahu tentang Bapa itu. Dan ketika kita mengatakan bahwa saya adalah anak-anak terang, dan kita ditanya, kita pun bisa menjawab tentang terang itu. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya bahwa barang siapa yang tidak mengenal Yesus, maka dia pun tidak mungkin mengenal Bapa. Karena di bagian selanjutnya Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi istilahnya, misalkan kita mau ke belakang, kemudian pintunya cuma satu di depan, kita nggak mungkin sampai ke belakang kalau kita melalui situ. Nggak mungkin kita langsung terbang terus sampai di belakang. Nah, sama halnya bahwa Yesus mengatakan hal ini, akulah jalan. Jalan yang satu-satunya melalui Dia kita memperoleh hidup yang kekal, kita memperoleh keselamatan itu.
dan kita bisa sampai kepada tahap pengenalan kepada Bapa ketika kita benar-benar mengenal Yesus. Nah, kita melihat di ayat yang ke-19, ketika Yesus mengatakan tentang kesaksiannya, ada Yesus yang mengatakan bahwa dia yang bersaksi dan juga ada Bapa yang bersaksi. Maka orang Farisi juga kembali menjawab, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Nah, jadi ini yang perlu kita sama-sama merenungkan, bahwa kita tidak mungkin mengenal Bapa kalau kita tidak mengenal Yesus. Dan kita juga tidak bisa mengklaim diri kita selamat kalau misalkan kita punya hubungan yang sangat-sangat jauh dengan Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan setiap orang yang mengasihinya. Nah, di bagian selanjutnya, di Matius 5 ayat 14, Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu artinya saya dan Bapak Ibu, kita adalah terang dunia. Lalu sebagai terang, apakah yang akan kita berikan, dampak apakah? Dan ketika Yesus mengatakan hal ini, apakah yang harus kita lakukan? Artinya bahwa dalam kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita, kita benar-benar menyatakan bahwa saya adalah terang. Nah, artinya bahwa terang itu bukan cuma hanya untuk saya, tapi terang, ketika kita menjadi terang, kita memancarkan cahaya itu kepada orang lain lagi. Jadi ditularkan lagi kepada orang lain, sehingga bukan cuma saya yang hidup dalam terang, tetapi kita semua juga hidup dalam terang tersebut. Karena kita adalah terang itu. Kita memiliki tugas di sini. Kamu adalah terang dunia. Jadi sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk menjadi terang bagi sesama kita yang masih ada dalam kegelapan. Jangan kita terus ada dalam zona nyaman kita, di mana kita masih suka melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kebenaran itu selalu berhubungan dengan terang itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang benar. Jadi artinya bahwa ketika kita menjadi anak-anak terang, jika kita melihat sesama kita masih ada dalam kegelapan, kita mau memberikan cahaya itu kepada sesama kita. Dan mungkin ada di antara kita yang juga mengaku di dalam gereja punya kehidupan yang baik, namun ketika di luar gereja punya kehidupan yang malah sebaliknya tidak sebanding dengan apa yang kelihatan dalam gereja. Nah, artinya bahwa kita sudah menerima terang itu, namun kita juga masih suka dengan kegelapan. Jadi seperti perenungan hari ini, di beberapa minggu lalu terang tapi gelap. Nah, jadi kita mau mengambil suatu komitmen bahwa ketika kita benar-benar menerima terang itu, menerima Yesus sebagai terang dunia, terang dalam kehidupan kita, kita tidak lagi tinggal dalam zona nyaman kita, dalam kegelapan yang membuat kita nyaman. Saking kita nyamannya sampai hidup kita dibawa ke dalam jurang maut pun kita masih nyaman. Kita tidak mengusahakan keselamatan kita. Nah, jadi dari perlindungan kita pagi hari ini ada beberapa hal yang saya kasih menjadi poinnya. Yang pertama, keputusan yang tepat akan merubah hidupmu. Jadi ketika kita sudah ada dalam komunitas yang baik, dalam suatu organisasi yang baik, kita mau mengambil suatu keputusan untuk benar-benar mengenal Tuhan.
merubah kehidupan kita. Ketika kita benar-benar buat suatu komitmen bahwa saya mau terus belajar mengenal Tuhan. Nah, artinya bahwa ada usaha-usaha yang disertai untuk kita sampai kepada tahap pengenalan kepada Tuhan, yaitu mungkin dengan kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan kita menemukan kebenaran-kebenaran yang baru. Oh iya, ternyata selama ini saya seperti ini dan seharusnya saya tidak seperti ini. Yang kedua, kita punya komitmen untuk mengikuti Yesus. Nah, mengikuti Yesus ini bukanlah hal yang mudah. Jangan kita mengira bahwa ketika saya mengikuti Yesus, hidup saya akan baik-baik saja, akan fine-fine saja. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar. Mungkin kita akan dibenci, kita akan dijauhi, dan banyak hal yang akan kita korbankan. Tapi itulah kita mau tetap kuat di dalam komitmen kita untuk mengikuti Tuhan. Bagian yang ketiga, jadilah terang bagi sesama. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita, dalam hati kita menjadi terang itu, maka kita mau menjadi terang bagi sesama. Kehidupan kita berdampak bagi sesama kita. Dan kita juga mau memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Kita mau terus-menerus belajar mengenal Tuhan. Bukan cuma kita di dalam gereja, tetapi mungkin di rumah kita masing-masing. Kita mau terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Dan kita tidak mudah goyah di dalam iman kita. Inilah perenungan yang saya sampaikan kepada kita. Dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Dan kembali daripada ini kita mau kembali merenungkannya. Dan kita mau buat suatu komitmen di tahun yang baru. Apa yang harus saya perbuat untuk bisa menjadi terang? Apa yang harus saya perbuat untuk bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar saya? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Yesus adalah terang bagi kami. Yesus adalah terang dunia. Dan ajarlah kami untuk kami boleh menjadi terang bagi sesama kami. Kehidupan kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Bapa yang baik, ampuni kami bila dalam perenungan kami berbuat salah, kami mencuri kemuliaan Tuhan, kami mohon ampun. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kami, sehingga kami boleh terus merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dimampukan dan dituntut oleh Roh Kudus untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur.